Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Usman Kansong menegaskan seluruh infrastruktur dan sarana komunikasi yang dibutuhkan sudah selesai 99%. Jika ada kekurangan akan segera diperbaiki dengan cepat. Jadi persiapan kalau kita lihat dari sisi infrastruktur ya sudah bisa dikatakan hampir 100% lah. Sudah bisa dibilang 100% karena besok sudah mulai. Ya, besok sudah mulai. Kita lihat pedoknya juga sudah siap ya. Kemudian kalau dari sisi Kominfo ini yang kita siapkan ini kan adalah dua ya, media center dan infrastruktur telekomunikasi ya. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan peliputan dan pengiriman berita. Ya sudah kita lihat sudah semuanya beres lah. Tadi kan juga sudah meninjau ke lapangan ya, kita sudah tahu semua ya kalau ada kekurangan di sana sini ini akan kita perbaiki dalam waktu yang cepat.
kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 2.234.248.248.234 rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39.177.520.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti tindak pidana korupsi. A. Barang bukti fotokopi dokumen nomor urut 1 sampai dengan 1 Romawi sampai dengan nomor 37 Romawi tetap terlampir dalam berkas perkara ini. B. Barang bukti tanah atau kebun sawit nomor urut 4 Romawi, 5 Romawi, 7 Romawi dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 1, 2, 3, 6 sampai 6 Romawi dirampas untuk negara untuk membayar kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti elektronik nomor urut 1 sampai dengan 8 Romawi dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. 2. Barang bukti tindak pidana korupsi, barang bukti aset tanah bangunan nomor urut 1 sampai dengan 11 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian perekonomian negara. B. Barang bukti kapal nomor urut 12 dan 13 Romawi dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti helikopter dirampas untuk negara. Barang bukti dokumen kapal D sampai E terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti uang dan rekening nomor urut 20 dan sampai dengan 22 dirampas untuk negara untuk pengganti kerugian perekonomian negara. Barang bukti yang disita pada saat penuntutan, barang bukti yang diperoleh sebelum tindak pidana nomor urut 1, nomor urut sampai dengan nomor urut 19 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita atau kepada terdakwa. B. Barang bukti selama tindak pidana dilakukan nomor urut 1 sampai dengan 7, nomor urut 9, 18 dan nomor urut 24 sampai dengan 27 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 8 dan nomor urut 19 sampai 23 dan nomor urut 28 sampai 45 dirampas untuk negara. C. Perkebunan kelapa sawit saat ini tidak aktif nomor urut 1 sampai dengan 2 dirampas untuk negara. D. Barang bukti kapal terdakwa dari PT Deli Muda Nusantara nomor urut 2, 4, 5 dan 7 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti itu disita. Nomor urut 1, 6 dan 8 sampai dengan 27 dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. E. Kendaraan bermotor atas nama istri, anak dan menantu nomor urut 1 sampai 7 karena atas nama orang lain dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang itu disita. Aset berupa SID dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara. G. Aset atas nama terdakwa di Singapura dan Australia nomor 1 sampai 7 dirampas untuk negara diperhitungkan untuk pembiayaan uang pengganti perekonomian negara. 9. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh kami Fahzal Henry SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Anda Susanti Arsi Wibawani SHMH sebagai Hakim Anggota dan Sukartono SHMH Hakim ad hoc sebagai Hakim Anggota dibantu oleh
Fahri Bani Hamid SIMH sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta dihadiri di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Oke Pak, sudah mengerti? Tadinya dituntut seumur hidup. Ya, betul. Nah, ini demi kemanusiaan aja. Bapak sakit-sakit, sudah tua lagi. Ya, kami kurangkan itu alasan kemanusiaan. Tidak ada trik di sini. Ya. Ingat, kalau ada yang numpang-numpang, apa namanya? Nembak atas sudah karena itu. Baik, baru saja kita mendengarkan vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Surya Darmadi, yakni pidana penjara 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah dan bisa disubsidiar 6 bulan penjara. Tadi dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi dan TPPU dalam dakwaan primer 1 dan 3. Selain itu, Surya Darmadi juga dikenakan pidana pengganti sebesar 2.238.274.248.244 rupiah serta pidana pengganti sebesar 39.751.177.520.000 rupiah. Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, di mana dalam sidang tuntutan Surya Darmadi dituntut penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 78,8 triliun rupiah. Oke, boleh hasil dari musyawarah kami Pak. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, program Metro hari ini akan kami lanjutkan kembali. Setelah kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua dijatuhi hukuman, kini giliran para anggota polisi yang terseret kasus obstruction of justice yang menjalani sidang putusan. Saya dituduh